Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniadi Aris. Kedudukan hukum saya berbicara sebagai Ketua Seberasel Community atau Pemuda Seberang Padang atau Seberasel itu ya. Nah, selanjutnya yang perlu saya tanggapi terkait dengan pernyataan Saudara Ilham Maulana di salah satu media Kota Padang ya. Nah, Ilham, eh, perlu saya jelaskan dulu ya, saya eh, sama-sama mempunyai kepentingan dengan Saudara Ilham Maulana dalam tanah ini. Jadi Ilham Maulana punya kepentingan, saya juga punya kepentingan. Saya mencoba mengurainya, menganalisanya. Saya berkepentingan karena saya sebagai ketua Seberasel, dan dari sejak saya masih bujangan, saya menginisiasi tanah tersebut yang dulunya belum ada bentuknya seperti sekarang, karena dulu ada kemaksiatan banyak di situ. Lalu saya inisiasi bersama rekan saya pada saat itu, masih saya kuliah ya kalau nggak salah, itu bersama dengan Alex Iskandar, itu menemui Dakcap pada saat itu sebagai ketua pemuda beliau pada saat itu, untuk bagaimana mengelola lapangan itu dijadikan sarana olahraga dan seterusnya sehingga tidak ada maksiat. Jadi saya punya historikal yang kuat di situ karena saya yang menginisiasi ya. Nah, selanjutnya Ilham Maulana juga mempunyai kepentingan dalam tanah ini, dan karena tanah yang diserobot Ilham Maulana ini disinyalir ya, diserobot atau disangkakan itu kan satu kesatuan dengan tanah yang dikelola oleh Pemuda Seberang Padang ya. Nah, selanjutnya Ilham Maulana kedudukannya atau kepentingannya kepentingan ekonomi pribadinya atau kepentingan perutnya. Jadi silakan masyarakat menilai ya kepentingan saya dengan kepentingan Ilham. Saya sudah mencurahkan waktu, energi, bahkan biaya saya ke situ tanpa saya tidak ingin minta apapun dari situ. Semoga itu bernilai pahala, tidak lain daripada itu. Dan bisa saya meregenerasi kepemudaan di situ sehingga lapangan tersebut bernilai positif. Nah, sementara Ilham Maulana bernilai ekonomi menurut dia, tapi untuk pribadi dia ya, itu harus jelas dulu. Jadi kepentingan kedudukan kami sangat berbeda. Lalu setelah tahu itu silakan masyarakat menilai. Ilham Maulana menyatakan, ini menarik, di media, saya lihat dulu, media jaringan media siber Indonesia ya. Ilham Maulana mempertanyakan kepada di media ini, yang pertama harus mendapat jawaban konkret pertanyaan dia ini. Yang pertama, Ilham menyampaikan, apakah Fasum tersebut merupakan aset Balai Wilayah Sungai Lima atau milik pemerintah kota? Ya, saya ulangi, apakah Fasum tersebut merupakan aset Balai Wilayah Sungai Lima atau milik pemerintah Kota Padang? Saya tidak melihat milik siapa dulu. Yang jelas Saudara Ilham Maulana mengakui itu Fasum, kan begitu. Terserahlah apakah itu di bawah BWS atau di bawah Pemkot ya, terserahlah itu. Yang jelas Saudara mengakui artinya Fasum. Nah, kalau kita berbicara Fasum itu fasilitas umum. Nah, kalau ada penyerobotan maka dia akan menjadi delik umum. Ya, siapa saja bisa melapor. Tapi benang merahnya Ilham menyatakan bahwa situ adalah Fasum, dia akui itu Fasum. Yang menariknya di pertanyaan dia berikutnya, lalu apa dasar hukum yang digunakan untuk menuduhnya melakukan penyerobotan Fasum? Ya jelas kalau sudah Fasum, Saudara kuasai ya, ya jelas itu penyerobotan namanya. Kalau tidak apa namanya? Kan itu bukan punya nenek saudara, kecuali punya nenek saudara. Itu pun kalau punya nenek saudara, saudara harus berhitung-hitung lagi dengan anak nenek saudara, dengan cucu-cucunya, harus sepakat dulu itu diserahkan kepada saudara. Apalagi ini Fasum ya, yang dahulunya tidak ada, lalu ada ketika diberdayakan oleh kepemudaan. Nah, jadi ini saling bertolak belakang pernyataan saudara. Ya, di satu sisi saudara menyatakan siapa yang milik Fasum itu, lalu apa dasar hukum penyerobotan Fasum ya. Nah, Saudara Ilham, saudara sebagai mantan anggota DPR ya, ini kan dibaca di seluruh ya, kalau sudah diterbit di online ini kan seluruh dunia khususnya di Kota Padang baca. Nah, kapasitas saudara ini kan kelihatan sekali ini narasi saudara saja saling bertolak belakang ya. Ya, saling tidak bersesuaian ini. Di satu sisi saudara menyatakan ini siapa yang punya Fasum, lalu di narasi berikutnya saudara gunakan dasar hukum apa yang digunakan kalau dia sudah menyerobot Fasum. Di satu sisi saudara akui
Ya, di satu sisi saudara bantah. Ya, jadi saling bertolak belakang. Jadi menurut saya saudara harus malu ya. Artinya sebelum kita menerbitkan atau membuat statement itu ya kita baca dulu ya. Kita analoginya saudara pelajari, baik narasi dan diksinya saudara pelajari betul-betul ya. Saudara, yang ini kan saudara mempermalukan diri saudara ini. Pernyataan saudara saja bertolak belakang. Lalu selanjutnya, kalau saudara datang ke saya mungkin saya berikan advice gratis ya. Nah, saya sebagai advokat ya, saya berikan narasi-narasi hukum semampu saya, sepengetahuan saya ya. Nah, bagus saudara bisa konsultasi dengan saya. Saya arahkan saudara ya. Nah, walaupun saudara katanya dulu sudah menjadi wakil ketua DPRD Kota Padang, tapi yang begini-begini pun ya tidak tahu saya seperti apa saudara ini. Lalu selanjutnya, saudara Ilham menyatakan jika lahan tersebut memang dikelola oleh kelompok pemuda Seberhasil, di mana surat SK kepengurusan pemuda tersebut. Ini SK apa maksud saudara ya? Ya, saya tidak ngerti juga SK apa ini. Yang jelas dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 kalau nggak salah saya itu masyarakat itu diberikan kebebasan berserikat, ya. Tidak ada larangan berserikat, ya. Saudara orang Seberang Padang, saudara ikut kongsi Kompas enggak? Kongsi kematian Padang Selatan. Pakai ADRT itu. Ya. Lalu kan masyarakat saja yang mengangkat. Terus apa masalahnya kalau Seberhasil pemudanya untuk kepentingan masyarakatnya jadi pagar dalam kampung lalu diangkat? Terus masalahnya apa? Ya. Ibu saudara ikut Perwasit enggak? Persatuan Wanita Seberang Padang. Terus masalahnya apa? Kan nggak ada SK juga, nggak ada pakai ADRT juga. Jadi saudara Ilham janganlah mempermalukan diri saudara berulang-ulang di media, ya. Jangan saudara permalukan, ya. Saran saya kepada saudara Ilham, saya tidak mau menjawab terlalu teknis hukum ya, karena nggak ada gunanya juga. Yang begini harus saya jawab secara teknis hukum ya. Hanya